Shalom rekan-rekan sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Michael John Sulistiawan dan saat ini saya akan memberikan ulasan sebuah buku dengan judul Leading Your Church to be on Mission. Selamat menyaksikan. Esensi dari buku ini membahas mengenai bagaimana pemimpin gereja menjadi gereja misi. Kesalahan-kesalahan yang akan menghancurkan efektivitas sebuah gereja, godaan yang akan menyabotase pelayanan, hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan kaum muda dalam gereja, dan mengapa gereja sampai saat ini tidak membuat gerakan misional, dan tanpa sebuah misi, gereja akan menjadi gereja yang gagal tentunya. Alasan mengapa akhirnya orang lebih memilih untuk meninggalkan gereja adalah karena mereka tidak terlibat dalam sebuah pelayanan. Tentu cara ini sudah terlalu lama. Menjadikan gereja orang datang kepada kita, di mana kita akan memberi mereka makan secara rohani, kemudian menyediakan program dan membuat mereka nyaman. Gereja akan menempatkan tanggung jawab misi hanya pada pendeta dan pada misionarisasi. Tetapi ada ketegangan yang juga tumbuh dengan generasi saat ini. Mereka duduk di bangku gereja, membaca Alkitab, bertanya-tanya dengan lantang mengapa gambar agama Kristen yang mereka baca dalam kitab para rasul sangat berbeda dengan agama Kristen yang mereka jalani saat ini. Mereka bertanya-tanya kapan mereka bisa melihat kuasa Roh Kudus dan memanifestasikan dirinya melalui mereka. Karunia apa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka dengan keselamatan mereka? Mereka ingin Tuhan menggunakan mereka juga, bukan hanya pendeta mereka saja. Mereka ingin mengalami hidup untuk mereka sendiri dan mereka ingin melihat dunia berubah dan menjadi bagian dari perubahan itu. Bagaimana jika gereja Anda menghabiskan ratusan juta dan mencurahkan ribuan jam untuk proyek-proyek pelayanan di sekitar kota Anda yang tidak berdampak? Ingat bagaimana Tuhan Yesus membangun gerejanya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya mempersiapkan sekelompok pria yang untuk melanjutkan pelayanannya dan membawa pesannya ke ujung bumi setelah dia pergi. Secara mendasar kita akan melihat Yesus menyelamatkan orang-orang di seluruh dunia adalah melalui pemuritan. Itu benar, mungkin terkesan kuno. Hidup ke hidup, orang ke orang, kotor, kemudian proses pengajaran dimulai dari orang-orang yang berantakan, kemudian menjadi orang-orang yang menaati semua yang diperintahkan Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus tidak membuat murid-murid yang mengikutinya hanya duduk manis, mendengarkan firman lalu selesai dengan kenyamanan. Namun Tuhan Yesus membentuk, memperlengkapi, kemudian memberikan murid-muridnya tugas yang berkelanjutan. Teladan Yesus adalah membawa 12 orang, mencurahkan hidupnya ke dalam mereka, mengajar, memperlengkapi, melatih mereka, kemudian melepaskan. Hikmah yang didapat mengenai kepemimpinan dari buku ini, saya mendapat hikmah bahwa ketika saya mengembalakan sebuah gereja artinya mengembalakan dengan sebuah misi. Dan gereja harus penuh dengan orang-orang misi. Ketika orang-orang yang duduk di bangku gereja sebenarnya hidup dalam misi untuk Tuhan. Oleh karena itu pentingnya untuk memperlengkapi orang-orang dalam gereja untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, mengingat tubuh Kristus terdiri dari beberapa anggota dengan karunia yang berbeda-beda. Ketika setiap bagian tubuh bekerja dengan baik, hingga akhirnya tubuh itu akan membangun dirinya dalam cinta. Paulus berkata bahwa tubuh Kristus bertumbuh ketika setiap bagian dari tubuh berfungsi dengan baik. Kita dapat menepuk punggung kita sendiri sepanjang hari karena 7.500 orang menghadiri suatu kebaktian. Tapi jika kita tidak membantu mereka menemukan bagaimana Allah secara unik merancang dan memberi mereka kesempatan untuk ikut berperang, kita tidak menjadi gereja misi. Namun, hal yang harus selalu kita ingat adalah tetap waspada. Ketika kita mulai membuat perubahan di gereja-gereja untuk menuju kehidupan misi dan kita melihat suhu misi di gereja mulai meningkat, salah satu godaan yang akan terjadi adalah kita akan lebih mencintai misi daripada juru selamat kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati dalam hal ini. Praktek yang akan saya lakukan setelah ini, yang pertama mengembalakan gereja dengan sebuah misi. Yang kedua memberikan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah agar anggota gereja mengerti dan memahami isi Alkitab dengan baik. Yang ketiga memperlengkapi anggota gereja untuk dapat terlibat dalam pelayanan dan misi. Yang keempat membangun anggota gereja untuk menjadi satu tubuh.
dengan cinta di dalamnya. Dan yang terakhir, memberikan tanggung jawab kepada anggota gereja dan terlibat juga dalam praktek misi. Sekian dan terima kasih hasil pemaparan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.